Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir, kita bisa ikut dalam acara yang insya Allah mendapatkan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, puasa, qiyam kita dan seluruh ketaatan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian pula pada kesempatan yang mulia ini kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan dan kesalahan di masa lampau. Semoga dengan begitu akan meringankan beban kita di akhirat kelak. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang sangat penting dari pelaksanaan puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala adalah membuat kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'allakum di sini memiliki makna kai, yakni supaya, tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak penjelasan para ulama tentang makna takwa dengan berbagai redaksi bahasa. Meski bermacam-macam redaksinya, tetapi secara inti tidak jauh berbeda. Bahwa at-taqwa seperti yang dikatakan Tolak bin Habib adalah al-amalu bitta'atillah ala nurin minallahi raja'an bisawabihi wat-tarku maksiatillah ala nurin minallahi makhafatan min an adabihi. Jadi takwan adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT atas dasar cahaya Allah SWT, atas dasar petunjuk Allah SWT, dalam rangka mengharapkan pahalanya, dalam rangka mengharapkan rahmatnya. Demikian juga sebaliknya, dia meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT, kemaksiatan kepadanya, ala nurin minallah, atas dasar petunjuk dari Allah SWT, karena takut terhadap adabnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, kata kunci penting dalam ketakwaan itu adalah yang pertama, ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Allah SWT. Dalam hal apa? Dalam syariatnya. Apa yang diperintahkan maka dikerjakan, dan apa yang dilarang itu ditinggalkan. Dan sikap untuk mengerjakan dan meninggalkan itu didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT dan dorongan untuk mendapatkan pahala, ridho dan surganya, serta rasa takut mendapatkan siksanya. Itulah kalau kita lihat ketakwaan. Dan itu pula semestinya yang akan didapatkan ketika orang berpuasa dalam 1 bulan penuh. Betapa tidak ketika Allah SWT perintahkan dia untuk tidak makan, tidak minum, dan segala yang batalkan puasa, dia kerjakan.
meski tak ada seorang pun melihatnya. Kenapa? Karena ada ketakutan kepada Allah dan harapan kepada pahala dan surganya. Inilah yang ketaatan yang seperti inilah yang dilatih dalam puasa. Begitu fajar terbit, maka diperintahkan kita untuk berhenti makan, berhenti minum, disiplin kita lakukan hingga terbenamnya matahari. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, saya ingin tegaskan bahwa sebenarnya ini bukan khas puasa. Bisa dikatakan seluruh ibadah yang dikerjakan oleh manusia, ketika dikerjakan oleh manusia, akan menghasilkan perilaku sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang lainnya lebih awal Allah SWT menegaskan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lalu di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam ibadah secara mahdhah yang sifatnya ibadah murni, tetapi segala ketaatan-ketaatan yang lainnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala akan juga menghasilkan ketakwaan. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hukuman kepada pelaku pembunuhan yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ukubah atau hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan adalah hukuman qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu qisas bagi orang-orang yang terbunuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, Allah mewajibkan hukuman qisas itu bagi pelaku pembunuhan. Lalu dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan untuk kamu, walakum fil qisasi, dalam hukuman qisas itu hayah, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal, yakni orang-orang yang mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Lalu ditutup dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ketika orang yang membunuh, lalu kemudian Islam memberikan ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelakunya. Apa itu? Yakni dijatuhi hukuman qisas. Orang yang membunuh akan dijatuhi hukuman qisas, yakni juga dibunuh. Hukuman ini ketika ditetapkan akan membuat orang yang akan membunuh orang lain, dia berpikir ribuan bahkan jutaan kali. Kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Maka ketika dia takut dibunuh, mengakibatkan apa? Dia tidak berani membunuh. Ketika tidak berani membunuh, dia mengurungkan niatnya untuk membunuh orang lain, maka mengakibatkan nyawa orang yang akan dibunuh itu selamat. Dan ketika dia tidak jadi membunuh, maka dia pun tidak jadi dikisos, yang artinya nyawa dia pun selamat. Maka hukuman kisos itu seperti yang disebutkan dalam ayat ini, justru ada hayah, ada kehidupan. Coba perhatikan dengan hukuman yang sekarang dilakukan oleh negara-negara sekuler, yang mereka memberikan hukuman penjara kepada pelaku pembunuhan hanya beberapa tahun. Bahkan setelah mereka dipenjara, mereka dikasih waktu pengurangan, potongan penjara dan seterusnya. Bahkan pada masa wabah corona ini mereka dikeluarkan, padahal sementara dia harus menjalankan hukuman sekian tahun lagi. Apa yang terjadi? Maka ringannya hukuman bisa membuat seseorang untuk berani melakukan kembali. Ringan hukuman membuat yang lain juga melakukan pembunuhan, maka justru tidak terjaga nyawa manusia itu. Maka ayat ini menegaskan, la'allakum tattaqun, ketika hukuman itu ditegakkan akan mengakibatkan orang tidak berani membunuh, orang tidak berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu bukan hanya dihasilkan ibadah seperti puasa,
juga ibadah-ibadah yang lain, tetapi ketakwaan bahkan pada komunitas, pada sebuah masyarakat juga dihasilkan dan diterapkannya syariat Islam. Ketika syariat Islam ditegakkan, akan menghasilkan ketakwaan secara komunal. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, bukan hanya dalam soal hukuman jinayat, bukan hanya dalam soal hudud, tetapi seluruh syariat Islam ini ketika ditegakkan akan menghasilkan ketakwaan. Di dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah menegaskan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Perhatikan dalam ayat itu, Allah menegaskan wa anna hadha, dan sesungguhnya ini, kalau kita merujuk kata isarah, isim isarah ini merujuk kepada ayat-ayat sesudah sebelumnya. Di sana dijelaskan tentang larangan untuk melakukan syirik, membunuh anak, membunuh nyawa, untuk berbuat baik kepada orang tua, tidak makan harta anak yatim, dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya, hada di sini itu menunjuk kepada al-Islam. Wa anna hada, yakni sesungguhnya Islam itu adalah sirati, itulah jalanku, jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan Allah Subhanahu wa taala yang punya langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan kehidupan ini, Allah mengatakan fattabi'u, maka ikutilah jalan Islam itu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan inilah jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqimah, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, mustaqimah. Lalu fattabi'u, maka ikutilah jalan itu. Inilah jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Lalu Allah menegaskan lagi, wala tattabi'us subula, dan jangan kamu mengikuti as-subul, yakni jalan-jalan lain, apapun namanya, apakah itu kapitalisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, semua jalan selain jalan Allah adalah subul. Yang subul itu fatafarraqa bikum an sabilih, yang ketika kamu ikuti akan memisahkan kamu dari jalan Allah SWT, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini di akhir ayat disebutkan dzalikum wasaqakum, dan itulah yakni jalan Islam, wasaqakum yang Allah perintahkan kepada kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwa ketika manusia mengikuti Islam secara keseluruhan, baik dalam perkara ibadah, baik dalam perkara jinayat, hudud, dalam perkara sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan keseluruhan sistem kehidupan yang ditetapkan Islam ini, akan menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dengan bekal ketakwaan itulah maka manusia berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq ayat 1 dengan tegas Allah SWT menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, akan Allah jadikan kepadanya, berikan kepada makhraja, yakni jalan keluar. Wa yarzuqhu, ayat kedua, min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang mengkaji sistem Islam, apakah itu dalam sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politiknya, sistem segala sistemnya, maka kalau diterapkan memang betul seperti yang disebutkan ayat ini, akan memberikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan hidup. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, sebagai contoh dalam kasus wabah ini, Islam memberikan solusi yang sangat jelas, bahwa bagaimana ketika ada penyakit menular, ya, seperti taun, maka yang dilakukan adalah memisahkan yang sehat dari orang sakit, memisahkan orang sakit dari sehat. Artinya mereka diketahui siapa yang sakit
dan siapa yang sehat. Mereka yang sakit segera dikarantina, segera mereka diterapi, sementara yang sehat mereka dibiarkan bekerja sehingga tidak memunculkan aneka ragam masalah. Andai itu tidak bisa dikendali, maka dilakukan karantina secara wilayah. Yang dulu disebutkan Nabi, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk. Orang yang ada di luar tidak boleh masuk, dan sementara orang di dalam, wala takhruju minha, dan tidak boleh keluar darinya. Saudara-saudara yang Allah SWT, tentu ini semua membutuhkan biaya, tetapi negara kapitalisme seperti negara Indonesia ini tidak punya dana untuk itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat sumber-sumber kekayaan yang seharusnya menjadi milik publik, menjadi milik rakyat, justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta, korporasi-korporasi, bahkan yang lebih menyedihkan diberikan kepada korporasi-korporasi asing. Maka tidak heran ada tambang minyak, tambang gas, tambang batu bara, bahkan tambang emas dikuasai oleh asing. Dan andai itu digunakan Islam yang menjadi syariatnya, maka tidak akan sesengsara sekarang. Kenapa? Dalam pandangan Islam, semua milik, semua yang disebutkan tadi adalah al-milkiyatul amah, adalah milik publik yang tidak boleh dijual, diberikan kepada korporasi, apalagi korporasi asing negara kafir penjajah. Saudara-saudara yang Allah SWT, saya ingin tegaskan sebelum saya terakhir, di samping perkara yang sifatnya mahsusat seperti itu, ketakwaan seperti yang juga disebutkan tadi menjadi sebab yang sifatnya ghairu mahsusah. Tidakkah kita ingat dalam surah Nuh, Allah berfirman ketika Allah SWT menceritakan, menginformasikan perkataan Nuh alaihissalam kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin waj'al lakum jannati waj'al lakum anhar. Perhatikan dalam ayat itu, Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata, beristighfarlah, minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffar, karena Tuhanmu itu sesungguhnya Maha Pengampun. Lalu kemudian ayat berikutnya menarik untuk dicermati. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Dia Allah akan mengirim kepada kalian awan hujan yang sangat lebat. Coba perhatikan saudara-saudara yang Allah SWT, istighfar tampak tidak ada hubungannya dengan hujan turun secara mahsusat, secara indrawi. Tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya yang menguasai hujan adalah Allah. Allah yang menurunkan hujan. Dan ketika manusia beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT, berhenti dari kemaksiatannya, kemudian tunduk kepada syariatnya, Allah yang punya kekuasaan untuk menurunkan hujan, menjanjikan akan mengirimkan hujan kepada mereka yang beristighfar kepadanya, yang mau minta ampun kepadanya. Bahkan wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan tambahkan, berikan kepada kalian harta yang melimpah dan anak-anak yang sangat banyak. Bahkan bukan hanya itu, waj'al lakum jannati waj'al lakum anhar, Dia Allah akan membuat kepada kalian, memberikan kepada kalian jannat, taman-taman, kebun-kebun dan sungai-sungai, yang itulah merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu wa taala, pandemi corona ini makin mengingatkan kepada kita untuk mau taat kepadanya, bukan sebaliknya, justru membuat makin sombong. Sungguh sangat disayangkan di saat pandemi corona seperti ini, permusuhan terhadap Islam belum berhenti. Agama Islam, syariat Islam masih ditolak. Bahkan sebagian syariat Islam, khilafah misalnya, dimusuhi dan dikriminalisasi. Tidakkah dia lupa bahwa sesungguhnya Allah lah yang menurunkan musibah, dan Allah pula yang kuasa untuk mencabut musibah itu dan kemudian menurunkan berkah kepadanya, kepada bumi, kepada manusia yang takwa, yang taat kepadanya. Maka saudara-saudara yang Allah SWT, semestinya Ramadan
di tengah wabah ini, di tengah pandemi ini, membuat kita harusnya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah adalah taat kepada syariahnya. Taat kepada syariahnya bukan hanya dalam soal puasa, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam zakat, tetapi juga dalam hukum secara keseluruhan, baik sistem pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa dilaksanakan dalam institusi khilafah. Oleh karena itu, puasa harusnya menyadarkan kepada kita penting institusi khilafah, sekaligus mengokohkan kita untuk berjuang menegakkannya. Karena dengan itu syariat Allah SWT bisa diterapkan secara kafah, dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa secara keseluruhan pula. Moga-moga ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya karena kita bertakwa kepadanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.